Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan bersorak-sorai. Sebab Mazmur mengatakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi hidup kita. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan bersyukur. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita lupakan segala beban dalam kehidupan kita. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan. Seringkali Tuhan, kami merasa sendiri ketika kami menghadapi persoalan dalam kehidupan kami Bapa. Seringkali kami melupakan Engkau Tuhan. Tapi saat ini kami bersyukur, kami selalu mengerti Tuhan, bahwa Engkau yang selalu peduli atas kehidupan kami. Engkau yang selalu mengerti Tuhan setiap persoalan kami Bapa. Terkadang kami merasa Tuhan tidak ada jalan keluar.
kita merasa. Amin, haleluya. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun sebab Tuhan yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saat ini Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Jangan kita merasa kita tidak punya siapa-siapa. Jangan merasa hidup kita ditinggalkan oleh Tuhan. Justru saat ini Tuhan menyapa kehidupan kita. Tuhan peduli atas hidup kita. Tuhan peduli atas permasalahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terkadang kita merasa, amin, haleluya, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan yang tidak pernah berdusta atas kehidupan
saat ini mujizat-Mu atas nyata atas kehidupan kami. Tidak persoalan kami, tidak permasalahan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya mujizat-Mu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oleh salib-Mu Tuhan, Kau telah menebus dosa kami. Karena salib-Mu Tuhan yang kasar membuat hidup kami untuk lebih setia di dalam Engkau Bapa. Karena salib-Mu Tuhan memberi kami kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Bapa, nyatakan kemenangan-Mu, mujizat-Mu atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Glory haleluya. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami percaya Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami memperoleh kemenangan Tuhan. Amin, haleluya. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Dan tiba waktunya buat kita akan kembali mendengar firman Tuhan sebagai pesan Tuhan buat hidup kita saat ini. Mari kita siapkan hati, kita akan membuka hati sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini hari yang sangat istimewa, sangat luar biasa karena Engkau telah menyiapkan berkat terbaik bagi hidup kami lewat tuntunan-Mu, lewat firman-Mu, sehingga kami akan mengerti apa rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya Roh Kudus mengurapi firman Tuhan, mengurapi pemberita firman Tuhan, sehingga bukan dengan kuat gagah manusia firman Tuhan disampaikan, tetapi hanya dengan hikmat Roh Tuhan itu yang menyertainya. Terima kasih Tuhan. Mari datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, di rumah kami seperti dalam surga. Kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, minggu ini saya mau sampaikan pesan Tuhan buat kita.
Minggu lalu kita ibadah offline dan kita sudah belajar tentang alat tukar yang sah di surga adalah iman. Oleh sebab itu semua kita harus punya kekuatan iman yang memadai supaya kita bisa membayar harga yang dituntut Allah dari hidup kita, yaitu iman kita. Karena imanlah yang membuat orang berkenan kepada Tuhan. Yang setuju berkata amin. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang kita akan belajar tentang lompatan berkat. Tema kita istimewa hari ini. Judulnya adalah lompatan berkat. Saudaraku yang kekasih, siapa sih yang tidak ingin berkatnya dilipat gandakan oleh Tuhan? Semua pasti ingin. Yang setuju berkata amin. Saudara mau berkat saudara dilipat gandakan oleh Tuhan? Dikembangkan oleh Tuhan, bahkan saudara mendapat berkat yang baru yang itu dulu tidak pernah kau alami tapi sekarang jadi milik saudara. Nah saudara, kita akan belajar dari kisah Alkitab bahwa lompatan berkat itu sungguh-sungguh ada dan bisa terjadi terhadap orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Mari kita belajar ya. Kita lihat Kejadian pasal 41. Semua buka Alkitab. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat 43. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 43. Semua akan memperhatikan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan buat kita. Perhatikan saudaraku. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku yang kekasih, kita pasti tahu ini riwayat seorang bernama Yusuf yang diawali dari orang yang tinggal jauh dari Mesir, anak Yakub, saudara, dan kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya. Awal bekerja Yusuf jadi kuli, jadi budak di rumah Potifar. Setelah pangkatnya agak naik, tiba-tiba dapat fitnah, malah masuk penjara. Tapi di penjara pun dia tidak jadi pengangguran, dia menjadi seorang yang bekerja dan dipercaya oleh kepala penjara. Dan tiba-tiba karena satu peristiwa ilahi yang memang Tuhan buat, Yusuf yang adalah orang biasa, orang yang boleh dikatakan sial hidupnya, orang yang sekolah hidupnya sangat pahit, dalam waktu singkat diubah nasibnya, diubah hidupnya, melompat berkatnya menjadi sangat luar biasa, dan semua itu di luar perkiraan akal manusia. Hari ini saya merasa Tuhan memimpin saya untuk bicara kepada saudara bahwa sekalipun ini adalah masa pandemi, Tuhan sedang menyiapkan berkat-berkat besar kepada setiap saudara yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Dan saya berdoa saudaralah orang-orangnya yang memang engkau dipilih oleh Tuhan, dan engkau akan mengalami lompatan berkat pada tahun ini juga. Yang setuju berkata amin. Nah saudaraku, mungkin kita bertanya, kok bisa? Ya, lihat hidup Yusuf. Lihat, Yusuf itu tidak pernah pegang uang banyak.
Yusuf itu tidak punya jabatan tinggi. Sekolah kehidupan Yusuf adalah sekolah penderitaan dan sekolah karakter. Sekolahnya Yusuf itu sekolah penderitaan yang menguji iman habis-habisan. Setelah itu sekolah karakter, diuji ketaatan dan kekudusan secara luar biasa. Tetapi tiba-tiba ketika Yusuf dipandang Tuhan lulus, dia diberi kepercayaan yang maha besar, yang sangat besar di Mesir. Saudara, saya ingin saudara mengerti, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ada kalanya saudara itu masuk sekolah yang memang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan itu bisa namanya sekolah penderitaan yang begitu habis-habisan menguji imanmu. Masih berani pegang janji Tuhan atau tidak? Masih berani percaya kepada Tuhan atau tidak? Bahkan ketika keluargamu, ketika orang yang berkata, untuk apa ke gereja? Mana hasilnya pelayanan? Mana hasilnya berdoa? Mana hasilnya ke gereja? Tapi itu adalah ujian penderitaan. Sekolah penderitaan yang menguji habis iman kita. Tidak cukup hanya iman yang diuji, dibentuk karakter, saudara-saudara. Karakter kita. Yusuf itu karakternya masuk sekolah yang sangat berat. Diuji untuk berbuat zina atau tidak. Berzina gratis dengan wanita cantik. Saudara, kalau Yusuf zaman sekarang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Yusuf dalam Alkitab sangat teguh hati. Karakternya teruji. Dia berkata, aku tidak bisa berkhianat kepada Allah dan tidak bisa berkhianat kepada suamimu. Saudaraku, walaupun Yusuf itu sudah sekolah karakter, tapi juga tidak langsung diberkati, malah masuk penjara. Saudara, ujiannya makin berat. Saudara, saya mau katakan, saudara dengar. Orang-orang yang akan mengalami lompatan berkat, dia akan mengalami goncangan dalam hidupnya. Dia akan mengalami ujian. Dia akan mengalami tes. Dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, yang menguji habis-habisan baik imannya dan karakternya. Dan kalau dia menang, tiba-tiba Tuhan beri kepercayaan. Saya tahu di antara kita, saudara-saudara, ada yang sudah lama sepertinya, sudah melayani dengan setia, sudah berdoa dengan setia, sudah dibentuk Tuhan karakternya secara luar biasa menyakitkan, dan saudara sudah bertahan. Saudara, jangan putus asa kalau berkatmu sekarang belum besar. Sebenarnya itu tinggal tunggu waktu Tuhan berkata engkau lulus, dan tiba-tiba akan ada hari itu di mana dia menyerahkan kepercayaan yang tidak pernah kau pikirkan. Sebab Tuhan berjanji, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga kita, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, hanya pastikan hidupmu engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, Yusuf itu mengalami sekolah kehidupan, sekolah penderitaan, sekolah karakter. Dia mengalami dipahitkan, dikecewakan, dikhianati, dibuang, ditolak. Kalau saudara ada yang merasa menderita, saya mau tanya, ada nggak yang lebih parah? Hidupnya menderitanya lebih dari Yusuf. Coba siapa? Ada nggak? Kalau kita belum seperti Yusuf, mari kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Sama seperti kepada Yusuf. Kalau Yusuf itu lulus, akan diberkati secara luar biasa. Kalau saudara lulus, saya lulus, kita juga diberkati secara luar biasa. Amin. Saudaraku, saya kasih ilustrasi ya. Saya beberapa hari yang lalu, waktu saya sedang dalam perjalanan, Tuhan berkata begini, nah, kamu lihat, kalau anak-anak masih usia sekolah, mereka memegang berkat itu kecil dan ala kadarnya. Kalau anak kita masih sekolah, dia akan mendapat berkat hanya uang saku sekolah, uang SPP yang harus dibayarkan SPP itu uang kebutuhan, hanya untuk apa-apa yang sekedar dia butuhkan. Itu anak sekolah. Sesekali diberikan tas, berikan sepatu, sesekali ada berkat lebih, boleh dolan dan sebagainya. Tetapi itu tetap berkat yang tidak besar di usia sekolah.
Lihat proses anak-anak kita sekolah, dan tiba-tiba dia masuk kuliah. Pada masa kuliah dia pun mungkin masih mepet-mepet, tidak sedikit cerita anak kuliah makannya cuma mie di kos-kosan, makannya cuma telur di kos-kosan. Tetapi ingat, ada waktunya ketika dia sudah lulus ujian, maka anak-anak kita yang sekolah tiba-tiba berubah. Dan dia bisa dipercaya di perusahaan, di lembaga-lembaga pemerintah. Dia punya pekerjaan-pekerjaannya sendiri yang tiba-tiba pendapatannya, penghasilannya berlipat kali ganda karena sekolahnya sudah lulus dan Tuhan percayakan hal-hal baru dalam hidupnya. Saya berharap saudara bisa mengerti. Kalau saudara selama ini saudara merasa hidupku kok begini terus ya, bertahun-tahun loh. Saya bertobat tahun sekian, saya mengikuti Tuhan diuji berat, tapi sampai hari-hari ini saya merasa kok masih stuck ya, masih stuck. Saudara sadari, bukan berarti Tuhan tidak bisa membuatmu jadi besar. Engkau masih masa pendidikan. Makanya saya berpesan, kalau saudara itu mengikuti sekolahnya Tuhan, cepat lulus. Siapa sih yang gak lulus-lulus? Yang gampang sakit hati. Itu orang gak sulit lulus. Kepahitan, ngambekan, itu sulit lulus. Iri hati, sombong, sulit lulus. Tidak jujur masalah keuangan, pelit, kikir, gak mau berkorban, egois, lulusnya sulit ya kayak gitu. Ya, malas berdoa, saudara-saudara ya, tidak dekat dengan Tuhan. Dan kapan lulusnya? Saudara mesti mengerti. Saudara mau mendapatkan lompatan berkat, saudara lulus sekolahnya Tuhan. Sekolahnya Tuhan ada dua, sekolah penderitaan yang menguji iman kita, hati kita habis-habisan, dan sekolah karakter yang menguduskan kita, membuat kita memang memegang nilai-nilai yang tinggi, yang suci di hadapan Tuhan. Kalau lulus, tiba-tiba nasib kita, hidup kita, kepercayaan Tuhan kepada kita berubah. Anak-anak kita gak mungkin sekolah sampai tua. Tapi kalau mereka masih sekolah, berkatnya sedikit. Begitu wisuda, bulan depan diterima di perusahaan, langsung pendapatannya berkali-kali lipat. Saya berdoa tahun ini walaupun ada pandemi, resesi, banyak tantangan, saudara lulus sekolahnya dan berkat saudara dilipat gandakan Tuhan. Yang setuju berkata amin. Nah saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki lompatan berkat? Ingat, Yusuf itu hidupnya didasari visi Tuhan. Ini yang pertama. Siapapun engkau, kalau engkau mau mengalami lompatan berkat, hidupmu tidak boleh hanya untuk dirimu sendiri. Hidup saudara itu harus mengikuti maunya Tuhan. Yusuf sejak kecil dikasih mimpi oleh Tuhan, dikasih visi, dan Yusuf pegang dasar hidup Yusuf untuk bertahan setia adalah visi dari Tuhan. Saudara mau mengalami lompatan berkat, jangan pernah lepaskan visi Tuhan dalam hidup saudara. Kalau kau nggak ngerti, saudara harus mencari Tuhan. Tuhan itu maunya apa dalam hidup saya? Saya mau dipakai oleh Tuhan. Harus begitu, saudaraku sekalian. Orang yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, saya yakin Tuhan tidak perlu membuat lompatan berkat dalam hidupnya. Tapi kalau hidupnya untuk Tuhan, hidupnya berdasarkan visi dan panggilan Tuhan, sesuai talenta dan pelayanan yang kita bisa lakukan di hadapan Tuhan, maka akan terjadi lompatan berkat. Yusuf mengalami lompatan berkat. Dia baru saja jadi narapidana. Tiba-tiba dipanggil Fir'aun, suruh ganti baju. Setelah Fir'aun mendengar penjelasan Yusuf, terpukau, heran dengan hikmatnya Yusuf. Tiba-tiba dia berkata, mulai sekarang Yusuf, engkau kuangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Lompatan berkat. Kenapa? Karena memang Yusuf
berpegang pada visinya Tuhan, rencananya Tuhan. Buktinya apa? Dia tidak murtad, dia tidak meninggalkan Tuhan walaupun diuji dengan penderitaan. Karakternya dibentuk begitu menyakitkan, tidak murtad saudara-saudara, tidak meninggalkan Tuhan. Tapi banyak orang ya, tapi bukan saudara, banyak orang gara-gara sedikit masalah saja ngambek, marah sama Tuhan, tidak mau lagi ya dan sebagainya. Ada orang-orang yang kekanak-kanakan. Tapi saya percaya saudara tidak demikian. Saudara pasti akan berpegang kepada Tuhan. Sebab saya tahu saudara adalah orang yang merindukan terjadinya lompatan berkat. Amin saudaraku. Dan selanjutnya apa yang membuat Yusuf mengalami lompatan berkat? Karena Yusuf penuh dengan roh Allah, penuh dengan roh kudus, penuh dengan tuntunan surgawi. Apa yang manusia dunia tidak bisa, manusia surgawi bisa. Apa yang hikmat manusia duniawi tidak mampu, manusia yang diberi berkat surgawi mampu. Saudara mengalami lompatan berkat, saudara masih masuk dalam dimensinya Tuhan, masuk hadirat Tuhan, masuk kepada isi hatinya Tuhan. Bukan kalau ketemu Tuhan cuma minta berkat terus, bukan. Tapi belajar menyembah, belajar mengerti isi hati Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, meyakinkan Tuhan bahwa kita memang orang yang siap untuk menerima kepercayaan dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang penuh modus, saudara. Banyak orang minta jadi besar, Tuhan gak kasih karena dia tidak tulus tapi modus. Ya, saya berdoa tahun ini saudara dan saya, kita semua ya kita ngalami lompatan berkat. Saudara mau ngalami lompatan berkat? Saudara punya dua yang saya sampaikan. Yang pertama, hidup yang didasari visi Tuhan seperti Yusuf. Ya, yang kedua, hidup dipenuhi roh Tuhan sehingga engkau punya hikmat yang dari surga. Yang dunia tidak bisa, saudara bisa. Yang dunia nggak ngerti, saudara ngerti. Yang dunia tidak bisa mengartikan, saudara bisa mengartikan. Karena roh Tuhan tidak terbatas, bisa memberi hikmat, pengetahuan, pengertian, dan kuasa dalam hidup anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin saudara. Amin. Mau ngalami lompatan berkat, saudara harus bertahan dalam sekolah kehidupan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Mungkin sekolah itu seperti ujian penderitaan yang tidak berujung. Tetaplah bertahan, tetaplah setia sambil pelajari. Aku menderita kenapa ya? Karena salahku, atau memang Tuhan sedang membentuk karakterku. Dan kalau sudah dibentuk karakternya, ikuti kurikulumnya Tuhan untuk membentuk karakter. Saudara makin kudus, makin rendah hati, makin jujur, makin bisa menghargai Tuhan dan manusia, makin tidak cinta kepada harta tetapi cinta akan Tuhan dan sebagainya. Kalau ini diikuti, tahun ini saudara pasti mengalami lompatan berkat. Saya perlu buat saudara mengalami lompatan berkat karena mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin saudaraku. Biarlah firman hari ini menguatkan saudara. Dan saya juga percaya tahun ini akan terjadi lompatan berkat di tengah-tengah kita. Sebab Tuhan sudah menjanjikannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur buat firman-Mu dan janji-Mu. Tahun ini adalah tahun yang dahsyat. Engkau berjanji akan mengangkat anak-anak-Mu. Engkau berjanji akan bekerja dengan hebat. Engkau berjanji menunjukkan perbedaan antara kami yang bergantung kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan, mari jamah semua saudaraku yang dengar firman ini Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang mengalami lompatan berkat. Ajari dan kuatkan mereka untuk hidup di dalam panggilan Tuhan. Hidup dalam sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Tuhan, tolong mereka semua dimanapun yang ada di rumah, di tengah keluarga, semua mungkin punya pergumulan. Tolong mereka, tolong anak-anak-Mu, tolong hamba-hamba-Mu. Jamah mereka, penuhi mereka, tolong mereka. Aku berdoa supaya Engkau campur tangan saat ini Tuhan sama pergumulan anak-anak-Mu. Engkau melawat mereka, Engkau menolong mereka. Kalau mereka berdoa, Engkau dengar doa mereka dan Engkau kabulkan sesuai rencana-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari Minggu ini, hari Sabat ini sungguh-sungguh penuh dengan berkat. Kami akan menyongsong lompatan berkat yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata
Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita akan kembali perjamuan kudus bersama untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu di dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada kuasa kerajaan surga. Dan Tuhan berkata, siapa makan dagingku dan minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Mari kita persiapkan. Saya persilakan saudara yang di rumah, bagikan roti dan anggur kepada anggota keluargamu. Dan kita semua bersiap untuk berdoa. Mari silakan, saya akan menunggu sampai semuanya mendapatkan unsur perjamuan kudus. Haleluya. Apabila sudah siap, mari saya undang semua bangkit berdiri. Dan kita akan mulai mendoakan roti dan anggur di hadapan Tuhan sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami percaya segala penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, kegagalan, kemiskinan sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang membuka berkat yang baru bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang penuh kuasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sekalipun kita hanya secara lahiriah memakan sekeping roti, tetapi secara rohaniah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam dialah kita mengalami seluruh kemenangan dalam perjanjiannya yang kekal. Amin. Sekarang mari kita angkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama dan ikuti kembali saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan di kayu salib, supaya dosa kami diampuni dan disucikan. Hidup kami diubahkan seperti Engkau. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan yang jahat, serangan dari setan-setan saat ini digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini kita semua sudah menerima berkat Tuhan. Dan kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Mari siapkan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya mendoakan saudara semua supaya usaha saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati. Tuhan melipat gandakan hasil-hasil pekerjaanmu. Bahkan ketika pandemi ini berlangsung, Tuhan tetap melakukan keajaiban dalam hidup saudara. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya akan memimpin dalam doa persembahan buat saudara semua. Bapa di surga, terima kasih
Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Mari Engkau menggerakkan hati mereka sesuai dengan tuntunan firman-Mu dan perjanjian-Mu, supaya umat-Mu memberi persembahan kepadamu, memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu, sehingga semuanya punya taburan benih ilahi di dalam kehidupan masing-masing. Mari Kau kuduskan, Kau sucikan, Engkau sungguh-sungguh akan memberkatinya untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai, saudaraku. Jadi mari kita akan akhiri ibadah kita semuanya sekali lagi. Mari berdiri dan saya akan mengucapkan doa berkat bagi setiap kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan juga persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yang memberi kita kuat kuasa dan hikmat, sehingga hidup kita diberkati berlimpah-limpah, berkat kita dilipat gandakan, kita dibuat berhasil oleh Tuhan, dan Tuhan menjauhkan segala malapetaka dari kehidupan kita, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kita. Berkat ini turun atas kita sampai anak cucu kita untuk selama-lamanya, dan Tuhan datang, kita semua terangkat ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya.